Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arafi Maulana Putra dengan NIM 12240211395. Kelas 4A jurusan bimbingan konseling Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang materi PowerPoint yang telah di-share oleh Bapak. Langsung saja, yang pertama yaitu tentang entrepreneur. Entrepreneur adalah seseorang yang menciptakan dan mengelola bisnis dan juga mengambil risiko finansial dengan harapan mendapatkan ataupun dengan tujuan mendapatkan keuntungan. Mereka biasanya inovatif, kreatif, dan memiliki semangat untuk mengubah ide menjadi produk atau layanan yang bernilai. Yang kedua yaitu entrepreneurship atau kewirausahaan, yaitu adalah proses menciptakan, mengelola, dan mengembangkan suatu bisnis atau inisiatif dengan mengambil risiko seperti pengertian entrepreneur tadi, yaitu mencapai tujuan tertentu seperti menghasilkan keuntungan atau menciptakan nilai sosial. Dan ini juga melibatkan berbagai aktivitas seperti inovasi, pengembangan produk atau layanan, pemasaran, dan manajemen sumber daya. Selanjutnya itu materi tentang menumbuhkan minat dan dorongan berwirausaha. Ada 8 pendorong untuk berwirausaha menurut Thomas Zimmerman. Yang pertama yaitu wirausahawan sebagai pahlawan ataupun model untuk ditiru. Masuk di sini yaitu menekankan peran wirausahawan sebagai pahlawan dalam masyarakat yang menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejak mereka dalam memulai bisnis dan menciptakan nilai ekonomi serta sosial. Yang kedua yaitu pendidikan kewirausahaan, sekolah, akademi, dan program pelatihan lainnya memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan bagi calon wirausahawan untuk memulai dan mengelola bisnis dengan sukses. Yang ketiga itu faktor ekonomi dan penduduk. Faktor ini mencakup usia rata-rata memulai usaha, jumlah penduduk yang dapat menjadi pasar potensial, dan faktor-faktor ekonomi yang lainnya yang mempengaruhi kemungkinan seseorang untuk menjadi wirausahawan. Yang keempat itu pergeseran ekonomi ke bidang jasa. Pergeseran ini memungkinkan wirausahawan untuk memulai bisnis dengan modal yang lebih kecil, karena bisnis jasa seringkali memerlukan investasi awal yang lebih rendah dibandingkan dengan bisnis manufaktur atau perdagangan. Yang kelima yaitu kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi memberikan peluang baru bagi wirausahawan untuk menciptakan produk atau layanan inovatif, serta memungkinkan mereka untuk memperluas jangkauan bisnis mereka secara global. Yang keenam yaitu ada gaya hidup bebas. Banyak orang menginginkan kebebasan dan kemandirian dalam menjalani hidup, dan menjadi wirausahawan dapat memberikan fleksibilitas dalam menentukan jam kerja dan mengelola waktu mereka sendiri. Yang ketujuh itu e-commerce dan World Wide Web ataupun perdagangan online memberikan akses ke pasar global bagi wirausahawan dengan biaya yang relatif rendah, sehingga memungkinkan mereka untuk memulai bisnis tanpa batasan geografis. Yang terakhir yaitu peluang internasional. Globalisasi dan integrasi ekonomi internasional membuka peluang baru bagi wirausahawan untuk memasuki pasar luar negeri, mengimpor dan mengekspor produk, serta berkolaborasi dengan bisnis di seluruh dunia. Baik, selanjutnya itu menumbuhkan jiwa dan sikap kewirausahaan, melibatkan beberapa aspek kunci. Yang pertama yaitu percaya diri. Maksud percaya diri di sini yaitu membangun keyakinan diri yang kuat, optimisme, dan komitmen penuh terhadap visi dan tujuan bisnis. Kedua itu berinisiatif, mengembangkan energi positif dan keberanian untuk mengambil langkah pertama dan menciptakan peluang bisnis tanpa menunggu instruksi atau dorongan dari orang lain. Yang ketiga yaitu ada motif berprestasi, memiliki orientasi pada pencapaian dan keberhasilan jangka panjang
serta memiliki pandangan yang luas terhadap potensi bisnis dan kesempatan yang ada. Yang keempat yaitu ada jiwa kepemimpinan. Berani untuk berbeda, mengambil risiko dengan pertimbangan matang dan memiliki kemampuan untuk memimpin diri sendiri dan orang lain menuju visi bisnis yang diinginkan. Yang kelima yaitu suka tantangan. Melihat tantangan sebagai peluang untuk belajar dan berkembang, serta merasa termotivasi oleh kesulitan untuk mencari solusi kreatif dan inovatif. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang saya maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.